Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran. Saya dalam beberapa hari ke depan saya akan upload terus video di YouTube mulai kurang lebih jam 4-an. Saya akan bahas tentang pembaharuan pikiran. Karena banyak orang Kristen sudah bertahun-tahun ke gereja tapi pikirannya masih pakai pikiran cara duniawi. Bapak Ibu, setelah kita ini mengalami kelahiran baru, kita itu mengalami penciptaan ulang menurut kata Paulus. Jadi yang baru itu sebenarnya adalah manusia roh kita. Jiwa kita masih jiwa yang lama, tubuh kita masih tubuh yang lama. Coba buka sebentar di 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ketika seorang terima Yesus dan mengalami kelahiran baru, dia menjadi manusia yang baru. Yang baru itu apanya? Adalah manusia rohnya. Dulu manusia rohnya mati, tidak kenal Tuhan. Tapi ketika diterima Yesus, mengalami pembaharuan dalam Kristus, dia mengalami kelahiran baru, rohnya itu diperbarui. Di Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 25-27 dijelaskan, Tuhan akan memberikan roh yang baru dan hati yang baru. Roh yang baru dan hati yang baru itu jadi tempat tinggalnya Tuhan. Sebab Tuhan itu kudus adanya, suci adanya. Jadi dia tidak bisa tinggal pada tubuh yang najis. Makanya seseorang Kristen harus mengalami kelahiran baru. Harus mengalami kelahiran baru. Yang baru adalah manusia rohmu yang diperbarui dari hari ke hari. Manusia rohmu itu baru, jadi tempat tinggalnya Tuhan. Nah, jiwamu masih tetap yang lama. Pikiranmu, kehendakmu, kemauan masih tetap yang lama. Kalau engkau pakai gigi palsumu tetap nempel. Pakai rambut cat, tetap rambut catnya tidak berubah. Terus kamu baru kemarin mikirin sesuatu, pikiranmu yang kemarin tetap masih kepikiran, berarti pikiranmu tidak diperbarui, tetapi manusia rohmu yang diperbarui. Nah, manusia roh itu jadi tempat tinggalnya Tuhan. Di 2 Korintus 5 ayat ke-17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Itu manusia rohnya yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini terjadinya di alam roh, bukan di alam fisik, bukan di alam jiwa. Lahir baru itu terjadinya di alam roh. Nah, baru setelah kita mengalami kelahiran baru, kita ambil keputusan untuk ngikut Tuhan, berjalan seperti apa yang Tuhan mau, melakukan semua kehendak yang tahu. Nah, jiwa kita ini yang terdiri dari apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, dan apa yang kita mau ini diperbarui oleh sesuai firman Tuhan. Makanya, seseorang yang mengalami kelahiran baru, dia harus memperbaharui pikirannya setelah dia mengalami kelahiran baru. Dia harus berjalan sesuai firman. Dia harus bertindak, berkelakuan sesuai dengan firman. Banyak orang cukup ngaku Kristen tapi tidak melakukan kehidupan layaknya orang Kristen. Banyak orang ngaku Kristen bertahun-tahun percaya Yesus tapi gaya hidupnya gaya hidup yang lama. Pola pikirnya pola pikir yang lama, bahkan pakai cara pikir duniawi yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Setelah kita mengalami kelahiran baru, pola pikir yang lama itu harus diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Kunci untuk menjadi orang Kristen yang sukses adalah membuat pikiran kita ini selaras dengan Roh Kudus, menaati semua apa yang dikatakan oleh manusia roh kita. Di Roma pasal yang ke-8 ayat 6 dan 7 ini dikatakan seperti ini dalam terjemahan King James ya. Karena pikiran duniawi adalah maut, tetapi pikiran rohani adalah hidup dan damai sejahtera. Karena pikiran duniawi adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi kalau kita mengalami kelahiran baru, manusia duniawi ini selalu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Manusia daging kita ini sesuai dengan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi manusia roh kita itu selaras berjalan seperti apa yang firman katakan. Nah, jiwa kita ini, manusia daging itu letaknya di dalam jiwa kita. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa ini selalu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Selalu bertentangan dengan apa kata Tuhan. Dan ini harus diselaraskan, ditaklukkan, ditundukkan. Nah, kita pikul salib sangkal diri itu letaknya di sini nih. Di pikiran kita yang ngaco, yang bertentangan dengan firman. Kemauan kita yang selalu maunya berbuat dosa dan melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Melanggar firman Tuhan. Kehendak kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu perlu disalibkan. Bagaimana cara menyalibkan? Berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di Roma 12 dijelaskan, hendaklah engkau berubah oleh pembaharuan budimu. Nah, pembaharuan budi kita ini akan berubah kalau kita ngerti kebenaran. Makanya di Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32, kalau engkau mengerti kebenaran, kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Banyak orang Kristen nggak mau ngerti kebenaran. Jadi makanya mereka nggak akan merdeka. Dikuasai pola pikir yang lama. Selalu dikendalikan oleh pola pikir yang lama. Akhirnya apa? Hidupnya bawa belur. Hidupnya hancur-hancuran. Nah, kita meski tahu persis ini.
supaya kita bisa berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Kalau ini pikiran, kemauan dan kehendak kita nggak ditaklukkan kepada firman Tuhan, dia akan ngikutin cara dunia. Dan Bapak Ibu tahu, dunia hari ini adalah dikuasai oleh roh jahat loh. Buka sebentar di 2 Korintus pasal 4, ayat yang keempat. Iblis yang menjadi ilah bagi dunia, yang jahat ini, telah membutakan orang itu sehingga tidak dapat melihat cahaya kemuliaan Injil yang menyinari dia, atau mengerti berita mengherankan yang kami sampaikan mengenai kemuliaan Kristus, yaitu Allah. Jadi banyak orang pola pikir seperti dunia, dan dikontrol, dikendalikan pola pikir, cara pandang dunia sekali. Dan dia tidak sadar bahwa dunia sekarang ini dikuasai oleh iblis. Kalau kita nggak mau pikul salib sangkal diri, kita nggak mau taklukkan dan tundukkan pikiran ini kepada Kristus, makanya perlu sekali belajar firman, dengerin khotbah, dengerin pengajaran yang sehat, renungin firman. Ini yang membuat kita itu berjalan seperti yang Tuhan mau. Pola pikir yang lama, pola pikir yang kacau, pola pikir yang ngawur, keputusan, reaksi yang ngawur ini harus ditaklukkan pada pusat kehendak Allah, sehingga hidup kita ini berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Banyak orang yang ngaku Kristen bertahun-tahun, tapi pola pikirnya masih ngikutin ajaran nenek moyang, ajaran leluhur, masih ikutin ajaran dunia, dan tidak tahu persis bagaimana melakukan seperti kehendak Tuhan. Ya tidak heran hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidupnya babak belur, jadi bulan-bulanannya setan. Kalau kita ngaku orang Kristen, kita harus menanggalkan semua pola pikir yang lama, pola pikir duniawi, dan ditaklukkan pada Kristus. Nah, manusia terdiri dari 3 bagian: roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu diperbarui waktu mengalami kelahiran baru. Jiwa ini diperbarui waktu kita duduk diam mendengarkan firman, dengerin khotbah, renungin firman. Itu jiwa kita itu. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau itu mulai diselaraskan, berjalan seperti firman, mikirin, ambil keputusan sesuai firman. Semua tindakannya harus sesuai firman. Nah, ini perlu dilatih setiap hari, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen nggak melatih pikirannya, jiwanya nggak dilatih, lama-lama dikuasai oleh dunia. Harusnya orang Kristen yang tumbuh di dalam Kristus, yang dewasa di dalam Kristus, jiwanya ditaklukkan pada pusat kehendak Allah, sehingga tubuhnya ngikut. Manusia ada terdiri dari 3 bagian. Roh itu tempat tinggalnya Tuhan. Jiwa itu adalah yang sering kali dipakai setan untuk komunikasi. Makanya jiwa ini harus jelaskan firman Tuhan sesuai dengan apa yang kita pikir, apa yang kita mau, apa yang kita rasa. Baru tubuh ini adalah casing yang ngikutin aja. Nah, roh, semakin kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, manusia roh itu semakin powerful, semakin kuat sekali. Makanya perlu bangun keintiman dengan Tuhan. Waktu engkau lahir baru ya manusia rohmu masih kecil. Tapi kalau lama bertumbuh dalam dewasa, kamu kasih makan firman, membangun keintiman, tambah hari tambah perkasa, tambah kuat, tambah dewasa. Makanya orang Kristen yang bayi terus, artinya mereka nggak bertumbuh dewasa dalam Kristus, masih anak-anak terus. Tetapi harusnya normalnya orang Kristen mengalami pertumbuhan secara rohani, semakin hari semakin kuat, semakin manusia rohnya mengontrol jiwanya, manusia mengontrol tubuhnya, sehingga hidup orang kayak begini, orang-orang begini yang manusia rohnya powerful dan kuat sekali ini orang yang akan manifestasi dari kehidupannya adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Tapi beda loh, orang yang manusia udah lahir baru tetapi cara hidupnya seperti orang dunia. Karena apa? Jiwanya yang ngontrol, jiwanya mengendalikan. Nah, jiwa ini selalu berhubungan dengan setan. Setan tuh ngomongnya di jiwa, di pikiranmu, di perasaanmu, dan kemauanmu. Berapa banyak orang harus ngerti kebenaran firman, karena mengerti kebenaran firman Tuhan, dia harus ambil keputusan untuk mengampuni. Bukan mengampuni itu adanya di perasaanmu, perasaan kita. Karena kita pernah dilukai dan disakitin, kita harus mengampuni. Yang pernah dikecewakan, disakitin, dan kehendak yang ingin berzina, bikin jatuh dalam dosa, mengikut penyembahan berhala dan lain sebagainya itu, bukannya dia dalam kehendak. Jadi apa yang kita pikir di pikiran kita, apa yang kita rasa di perasaan kita, dan apa yang di kemauan kita, di kehendak kita ini harus ditaklukkan sepenuhnya kepada Kristus. Kalau tidak, ini akan dikuasai iblis. Dan iblis tahu persis kelemahan kita akan terus dilihat, dipantau terus, tujuan untuk diseret jatuh di dalam dosa. Tidak heran orang Kristen yang tidak mau memperbarui pikirannya, hidupnya babak belur, hidupnya kacau, hidupnya rusak, hidupnya liar. Sekalipun minggu ke gereja, ngakunya Kristen, KTP-nya Kristen. Karena apa? Pola pikirnya, kehendaknya, kemauannya tidak ditaklukkan kepada firman Tuhan. Nah, perlu sekali kita itu menaklukkan pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita pada pusat kehendak Tuhan. Supaya Pak, kita berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan hidup kita
berjalan seperti yang Tuhan mau dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan berjalan dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Nah, pikiran duniawi ini selalu berseteru dengan Allah loh. Di Roma 8 ayat 8. Paulus mengatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, daging ini harus disalibkan ini. Di Roma pasal yang 8, 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Karena pikiran duniawi adalah maut, tetapi pikiran rohani adalah hidup dan damai sejahtera. Bapak Ibu, kalau jiwa kita ini yang mengendalikan, kita akan menjadi orang yang hidup dipimpin daging. Tapi kalau roh kita semakin dewasa, semakin powerful, bagaimana cara membuat manusia roh kita ini dewasa? Salah satunya kita nyembah Tuhan, bergaul dengan firman. Kalau sudah dipenuhi Roh Kudus dengan pakai bahasa rohmu, kamu membangun manusia rohmu kan. Barang siapa berkata dengan bahasa roh, dia akan berbicara kepada Allah dan dia membangun manusia rohnya. Semakin dikasih makanan manusia rohnya ini akan mimpin dan mengontrol. Orang-orang yang rohnya kuasa sekali, dia adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dia orang yang dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Makanya dia tidak mau melakukan dosa, bukan karena dia nggak ingin melakukan dosa, karena dia mencintai dan mengasihi Tuhan. Jiwanya, tubuhnya tidak ingin lagi tentang dosa. Dia ingin hanya menyenangkan Tuhan. Tetapi orang-orang tertentu yang hidupnya dikuasain daging, dikuasain jiwanya, pikiran dan perasaan yang mengontrol dan mengendalikan, dia akan hidup menurut daging. Pasti memikirkan hal daging dan ujungnya melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Ini yang perlu kita sadarin, bahwa setiap orang percaya harus memperbarui pikirannya, kemauannya dan kehendaknya ditaklukkan kepada Kristus. Perlu firman, dan perlu kasih makan firman setiap hari, supaya hidup kita mengalami kemenangan. Kalau tidak, banyak orang mengaku Kristen, pikirannya seperti pikiran duniawi, keputusannya diambil seperti keputusan duniawi, sehingga apa? Tidak bisa mengalami kemenangan, tidak bisa menjadi berkat, tidak bisa menjadi representasi dari kerajaan Allah. Kita butuh setiap hari memperbarui pikiran kita, selaraskan dengan firman Tuhan. Makanya orang-orang yang kepahitan, orang yang benci, orang yang tidak bisa mengampuni, sebenarnya mereka nggak ngerti firman. Dia belum melakukan kebenaran firman. Orang yang ngerti firman adalah orang yang melakukan firman. Kalau hanya ngerti di kepala saja, itu hanya membuat kita itu sombong dan angkuh, membuat kita itu belagu, bangga diri, tapi belum tentu bisa menghidupin firman. Semakin seseorang menghidupin firman, dia semakin tahu posisinya di mana, letaknya di mana, harus menempatkan diri di mana. Karena apa? Firman itu mengajarkan kita, mencelikkan mata kita, menerangin hati kita. Makanya perlu selaraskan ini, pola pikir kita, cara pandang kita, keputusan kita yang kita ambil itu harus sesuai firman. Dan kita terus berlatih, bertumbuh ke arah Kristus. Makanya orang-orang sudah sampai ke bisa dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan tahu persis ini ketika melakukan dosa. Oh, ini nggak benar, ini nggak sesuai firman. Ketika keputusan diambil bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, ada sesuatu yang nolak yang di dalam. Tapi kalau orang dipimpin daging, berzina juga nggak apa-apa, selingkuh juga nggak apa-apa, benci sama orang, maki-maki sama orang juga cuek-cuek aja. Karena apa? Kemauan, pikirannya, dan kehendaknya yang ngontrol dan mengendalikan. Dia nggak peduli dengan rencana Tuhan. Orang Kristen kayak begini, ketika Tuhan datang kedua kali, tidak mungkin akan diangkat. Bagaimana melihat reaksi orang Kristen yang sejati apa tidak? Lihat aja reaksinya seperti apa. Kalau ditekan seperti apa? Kalau ditegur seperti apa? Reaksinya akan mencerminkan dia itu sebenarnya siapa di dalam Kristus. Harusnya setiap orang percaya harus mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Manusia rohnya semakin dewasa, jiwanya semakin ditaklukkan kepada pusat kehendak Tuhan. Tidak ada kompromi ini. Kalau kita nggak benar-benar tekun, punya gairah, mau belajar, mau benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan, dagingmu yang akan kontrol. Kalau kita nggak giat, sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh, dagingmu akan kontrol. Kau jadi manusia daging. Jiwamu dikendalikan oleh iblis. Pikiranmu dikendalikan oleh iblis. Kehendakmu hanya untuk melakukan manifestasi dari pekerjaan-pekerjaan setan. Dan kita mesti sadar diri, selama ini kita itu perbarui pikiran kita sesuai dengan Tuhan mau apa tidak. Orang itu kalau nggak memperbarui kebenaran dalam pikirannya, dia semua keputusan diambil kata orang, kata nenek moyang. Selalu begitu. Tapi ketika seseorang itu dipimpin oleh Roh Kudus, semua tindakan dan apa yang dia pikirkan, apa yang dilakukan, semua perbuatannya selalu dipikir, Tuhan itu disenangkan apa tidak, Tuhan diuntungkan apa tidak.
Percuma kita melakukan segala sesuatu, hebat kelihatannya, tetapi ternyata Tuhan nggak diuntungkan, Tuhan nggak disenang. Perlu belajar. Saya akan ngomong mungkin sampai beberapa minggu, saya akan ngomong tentang pembaruan pikiran kita nih. Pola pikir kita ini harus berpikir seperti Kristus. Cara pandang Yesus. Setelah lahir baru, yang baru adalah manusia rohmu. Kalau engkau pakai gigi palsumu nggak berubah. Kalau kamu pakai rambut dicat, rambutmu tidak berubah. Kalau engkau baru memikirkan keributan dengan orang lain sehari sebelumnya dan besoknya kamu lahir baru, tetap kamu masih kepikiran. Jiwamu belum dilahirkan kembali. Itu artinya perlu diperbaharui. Yang dilahirkan kembali adalah manusia rohmu. Setelah lahir baru, rohmu diperbaharui dan jiwamu perlahan-lahan diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan berhenti puas dengerin khotbah. Jangan berhenti puas sebagai pelayanan. Jangan berhenti puas sebagai pengkhotbah. Jangan berhenti puas sebagai penginjil atau gembala. Jangan berhenti puas sebagai anak-anak Tuhan yang ikut program baca Alkitab. Tapi kita harus masuk ke level yang lebih ke dalam lagi. Menyenangkan hati Tuhan. Melakukan semua yang Tuhan mau. Pikiran kita selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Semua tindakan kita, apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau, berjalan seperti yang Tuhan mau. Baru hidup kita akan mengalami kemenangan. Baru hidup kita akan mengalami breakthrough dan terobosan. Dan kedahsyatan Tuhan akan menyertai hidup kita. Amin. Nggak ada solusi lain kecuali pikiran kita ditaklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Mati daging. Kalau nggak mati daging, menyangkalin pikiranmu yang ngaco itu, perasaanmu yang susah sekali ditaklukkan pada Kristus, kehendakmu yang liar dan sembrono itu, hidupmu akan dipimpin daging. Hidupmu akan dikuasai roh jahat. Sebab kalau dipimpin daging, dunia ini hari ini yang berkuasa dalam dunia adalah iblis. Maka hidupmu akan dipimpin iblis. Nanti akan kelihatan dari manifestasinya. Tapi kalau kita hidup dipimpin roh, kita akan memikirkan perkara-perkara rohani. Kekudusan, kesucian, kemuliaan, keagungan. Dan melakukan semua kehendak Tuhan. Dan hidup kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ambil keputusan, belajar firman, perbaiki pikiran, perbaiki perasaanmu nih. Jalan sesuai apa yang Tuhan mau apa tidak. Simple. Amin. Kita terus berjalan, terus menuju ke kedewasaan seperti Yesus Kristus. Tidak ada solusi lain. Pikul salib sangkal diri adalah selalu jalan yang paling sempurna untuk ngikut Tuhan. Menyangkalin pikiran kita, kehendak kita dan kemauan kita ditaklukkan sepenuhnya pada Kristus. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Yesus ditinggikan, dan nama Yesus yang diagungkan. Dan hidup kita pasti ketepa. Berkatnya, anugerahnya pasti melimpah dalam hidup. Makanya nggak perlu khawatir, nggak perlu stres, nggak perlu panik dengan keadaan yang ada. Kita mesti tahu bagian kita harus memperbarui pikiran kita selaras seperti yang Tuhan mau. Tidak ada kompromi. Semua pikiran jahat bertentangan dengan firman, buang jauh-jauh. Semua ingatan didikan nenek moyang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, buang jauh-jauh karena tidak sesuai dengan firman. Segala sesuatu tindakanmu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan dilakukan. Lakukan apa yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Baru kita akan ngerti firman yang sejati. Dan hidup kita akan mengalami kemenangan. Amin. Sampai jumpa dalam pelajaran besok lagi. Dan God bless you.